18 Hamba mempersembahkan Muslim wajib paham. Inilah 10 larangan saat sholat Jumat. Jangan kaget kalau pahala Jumatmu tinggal 0. Bukan karena sholatmu salah, tapi karena adab Jumatmu diabaikan. Inilah 10 larangan saat sholat Jumat yang wajib dipahami setiap Muslim. Pertama, Larangan berbicara saat khotib berceramah. Tahukah kamu, bercakap-cakap saat khutbah Jumat merusak kesempurnaan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu berkata kepada temanmu saat imam sedang berkhutbah, 'Diamlah,' maka kamu telah melakukan laghu, yaitu perbuatan sia-sia." Hadis sahih riwayat Abu Hurairah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan baik-baik. Bahkan menegur teman agar diam saja sudah dihitung sia-sia. Apalagi ngobrol, bercanda, atau main ponsel saat khutbah. Perbuatan ini haram dan menghilangkan kesempurnaan pahala Jumat. Maka, apa yang seharusnya kita lakukan? Dengarkan ilmu dan pengingat iman untuk kehidupan kita. ketiga, Larangan makan minum saat khutbah Jumat. Tahukah kamu, makan dan minum saat khutbah Jumat bukan sekadar adab, tapi perkara serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur orang yang datang terlambat dan mengganggu khutbah. Para ulama menjelaskan segala hal yang mengganggu fokus mendengarkan khutbah, termasuk perbuatan tercela. Karena itu, makan dan minum saat khutbah dihukumi makruh tahrim, sangat tidak disukai dan mendekati haram. Kecuali bagi yang sakit atau dalam keadaan darurat. Hormatilah khutbah Jumat, karena darinya kesempurnaan pahala ditentukan. keempat, Larangan melintas di depan orang sholat. Tahukah kamu, melintas di depan orang yang sedang sholat termasuk dosa besar dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya orang yang melintas di depan orang sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, niscaya ia lebih memilih berdiri menunggu selama 40 tahun daripada melintas di depannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan ini berlaku untuk semua sholat, termasuk sholat Jumat, karena melintas di depan orang sholat memutus kekhusyuan dan merusak ibadahnya. Jika terpaksa lewat, berjalanlah di belakang shaf atau cari jalan lain yang tidak mengganggu orang sholat. Hormati sholat saudaramu agar Allah menjaga sholatmu. kelima, Larangan sholat sunnah saat khotib naik mimbar. Tahukah kamu, saat khotib sudah naik mimbar untuk khutbah Jumat, sholat sunnah dilarang, termasuk sholat tahiyatul masjid. Mengapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika imam telah keluar untuk khutbah, maka tidak ada sholat dan tidak ada pembicaraan. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan ulama. Mayoritas ulama, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, sepakat
karena termasuk perbuatan sia-sia, bahkan lebih buruk daripada berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berbuat sia-sia saat khutbah, maka ia tidak mendapatkan pahala Jumat." Hadis riwayat Ahmad, Hasan. Handphone menyita perhatian, melalaikan hati, dan menghilangkan tujuan khutbah. Gunakan handphone hanya untuk mencatat ilmu atau kondisi darurat yang benar-benar tidak bisa ditunda. Jaga pandangan, jaga hati, jaga pahala Jumatmu. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Ketujuh, Larangan berjabat tangan saat khotib naik mimbar. Tahukah kamu, saat khotib sedang berkhutbah, bolehkah kita berjabat tangan? Jawabannya, tidak boleh. Mengapa? Karena berjabat tangan termasuk interaksi sosial yang mengalihkan fokus dari kewajiban utama, mendengarkan khutbah dengan diam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia atau lagwa saat khutbah, maka ia telah kehilangan pahala Jumatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan ulama. Mayoritas ulama sepakat bahwa segala aktivitas non-mendesak, termasuk berjabat tangan, berbisik, atau memberi isyarat, terlarang saat khutbah berlangsung. Ini berdasarkan perintah tegas untuk istima' wa insyad, mendengarkan dan diam. Akibat yang timbul, mengurangi pahala Jumat kita sendiri, mengganggu kekhusyukan jemaah lain di sekitar, memungkinkan melewatkan inti khutbah yang wajib disimak. Solusi bijak. Lakukan sebelum atau sesudah khutbah. Jabat tangan tetap sunnah, tapi waktu pelaksanaannya harus tepat. Jika ada yang mengulurkan tangan, berikan senyum halus atau anggukan halus, lalu tunjuk ke mimbar untuk memberi isyarat untuk menundanya. Ingat prinsip ini. Jangan tukar kewajiban, dengarkan khutbah, dengan sunnah di waktu yang salah. Mari jaga kehusyuan dan kehormatan momen khutbah Jumat. Wallahu a'lam. kedelapan, Larangan keluar masjid setelah azan kedua. Tahukah kamu, keluar dari masjid tanpa uzur setelah azan kedua Jumat adalah perbuatan tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa keluar dari masjid tanpa uzur, maka sholat Jumatnya tidak sempurna. Hadis riwayat Abu Daud, Hasan. Artinya, pahala Jumatnya berkurang besar. Kecuali jika ada uzur syar'i, seperti sakit, bahaya, atau keadaan darurat. Jangan remehkan langkah kakimu, karena setiap langkah ke masjid dicatat sebagai ibadah. Wallahu a'lam. kesembilan, Hukum meninggalkan mandi Jumat, meninggalkan sunnah yang sangat ditekankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah kewajiban bagi setiap orang yang baligh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mayoritas ulama menjelaskan maksud wajib di sini adalah sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Mandi Jumat menjaga kebersihan, menghindari bau yang mengganggu, dan menyempurnakan pahala ibadah. Hormati jamaah lain dan muliakan hari Jumat sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakannya. Wallahu a'lam. ke-10, Tahukah kamu, membelakangi khatib atau terlalu sering menoleh saat khutbah Jumat itu kurang adab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah, maka duduklah dan diamlah. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah. Khutbah Jumat bukan sekedar ceramah, tapi bagian dari ibadah yang agung. Menoleh ke kanan dan kiri, membelakangi mimbar, atau tidak fokus mendengarkan khutbah menunjukkan kurangnya penghormatan kepada syiar Islam. Yuk, jaga adab di masjid. Datang dengan tenang, hadap mimbar, dan dengarkan khutbah dengan khusyuk. Karena adab adalah pintu keberkahan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Sholat Jumat adalah karunia Allah yang sangat agung. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, lalu berangkat di awal waktu, berjalan kaki tidak naik kendaraan, mendekat kepada imam, mendengarkan khutbah, dan tidak berbuat lagho sia-sia, maka setiap langkahnya mendapat pahala puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Mari jaga kesempurnaan ibadah Jumat kita dengan 1. Datang lebih awal, 2. Mendengarkan khutbah dengan khusyuk, 3.
menjauhi segala yang dilarang. Semoga kita termasuk hambanya yang memuliakan hari Jumat dan meraih ampunan dosa di antara Jumat ke Jumat. Wallahu a'lam bissawab.